Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Perkenalkan, sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dulu, izin memperkenalkan diri. Nama Bapak Budi Syahputra. Pada materi pembelajaran ini Bapak mengampu mata pelajaran seni budaya. Berikut ada nomor telepon Bapak, WA, ada juga nomor telepon, bisa kalian telepon langsung. Jika dalam presentasi ini atau video singkat ini ada yang kurang jelas, dan nanti juga Bapak kirimkan lembaran rangkuman PDF untuk kalian pelajari agar kalian mampu mengetahui materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat dari Bapak. Kita langsung saja ke materi. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi di bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, alam dan benda. Peta kompetensi pembelajaran kita yaitu adalah pengertian dalam menggambar, objek, komposisi, teknik menggambar flora dan fauna, alam dan benda. Pada proses pembelajaran hari ini, Bapak berharap kalian dapat mengidentifikasi atau memeriksa kekayaan dari keunikan flora, fauna, alam dan benda yang ada di lingkungan sekitar kita, terus mendeskripsikan atau menceritakan keunikan flora, fauna dan alam benda yang ada di Indonesia atau sekitar kita. Yang ketiga yaitu mengekspresikan kemungkinan di sini kalian akan melaksanakan praktik. Terus yang keempat, kalian akan mengkomunikasi kembali hasil dari karya kalian atau menceritakan kembali dikomunikasikan. Oke, kita selamat belajar. Oke, alam merupakan sumber belajar yang tidak pernah habis untuk digali. Begitu juga dengan keanekaragaman flora, fauna, alam dan benda atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Semuanya itu sangat cocok untuk kita jadikan objek dalam berkarya seni rupa. Berikut ada beberapa gambar yang bisa kita lihat bersama-sama. Ada gambar burung, gambar pohon, ada juga gambar pas bunga, ada gambar alam, nuansa alam. Nah, itu adalah beberapa contoh, sedikit contoh yang dapat kalian jadikan objek dalam menggambar. Bisa saja di lingkungan di sekitar kita. Pada proses pembelajaran ini, Bapak akan sedikit menjelaskan sebelumnya pengertian dari menggambar. Gambar itu adalah merupakan bahasa yang universal atau luas, yang jauh dikenal sebelum manusia mengenal tulisan. Berarti sebelum kita ini mengenal tulisan, terdahulunya itu mengenal dengan sebuah gambar. Itu bisa dicontohkan dari prasasti-prasasti kuno atau gambar-gambar yang ada peninggalan nenek moyang kita yang ada di dinding-dinding gua. Menggambar juga tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tapi juga merupakan menggunakan aktivitas mental atau posisi mental kita ini harus kuat dalam proses menggambar. Contoh aktivitas fisik itu yaitu berhubungan dengan sebuah keterampilan atau ketika kita menggunakan alat dalam proses menggambar. Sedangkan mental berhubungan dengan daya cipta kita, rasa kita, dan karsa kita. Objek dalam menggambar juga dapat berupa model tiruan atau rekayasa. Itulah yang dimaksud dalam objek menggambar. Seperti contohnya apa tadi? Burung bisa, pohon bisa, alam bisa, benda-benda yang ada di sekitar kita itu sangat bisa. Berikut dalam susunan kita menggambar, kita itu memerlukan sebuah susunan atau yang disebut juga dengan komposisi. Komposisi itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian bidang kanan sama persis dengan di bagian bidang kiri, sama mirip. Ingat, itu ada beberapa contoh yang gambarnya guci itu adalah komposisi simetris. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa tidak seimbang atau di bagian bidang kanan tidak sama dengan di bagian bidang kiri. Berikut ada contoh cangkir yang diletak di atas piring. Ya, kita lanjutkan lagi teknik dalam menggambar. Sebenarnya proses menggambar ini dapat kamu mulai dengan sangat cara yang sederhana. Bisa kita melakukan dengan sebuah membuat sketch dulu. Yang terpenting kita mengetahui bentuk-bentuk dasar, bentuk-bentuk objek atau bagian-bagian dari objek gambar, menyusun, menyambung, kemudian memberikan dimensi gelap terang, terus memberikan kesan latar belakang. Berikut ada contoh-contoh teknik menggambar. Ini ada contoh gambar, ada lagi teknik ini gambar hewan, ini ada pas bunga. Di rangkuman Bapak yang Bapak kirimkan nanti ada juga gambar-gambarnya, silahkan kalian perhatikan, lihat di sana. Terus dalam menggambar kita tidak luput dalam menggunakan media alat.
Nah, ada beberapa alat yang sangat kita perlukan dalam menggambar. Contohnya seperti pensil, pensil warna, krayon, pulpen, dan kertas gambar. Oke, dalam sebuah Bapak yang Bapak jelaskan ini bisa kita rangkum bersama-sama bahwa pada dasarnya kegiatan menggambar itu adalah induk dasar dari sebuah pembuatan karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk warisan tangan. Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar harus mengikuti kaidah seni rupa yang lugas dan imajinatif, kreatif, serta menyenangkan dengan memperhatikan unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, warna, dan bidang. Selain itu juga kita harus memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti proporsi, komposisi, keseimbangan, tekstur, dan gelap terang. Berikut Bapak tampilkan video untuk menambah representatif kalian dalam berkarya seni rupa. Selamat menyaksikan. Oke, itulah video singkat yang bisa kalian lihat. Berikut ada beberapa soal, silahkan kalian jawab. Satu, tuliskan apa yang dimaksud dengan menggambar flora dan flora. Nomor dua, apa yang dimaksud dengan menggambar fauna. Tiga, yang dimaksud dengan objek menggambar. Empat, jelaskan apa yang dimaksud komposisi simetris dan asimetris. Dan tuliskan 5 tahapan yang harus dilakukan dalam proses menggambar. Jika tidak jelas dalam video singkat ini, bisa kalian lihat melalui rangkuman yang Bapak kirim dalam bentuk PDF. Mungkin itu saja. Bapak ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.